Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Bapak Ibu, marilah kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Hati kami telah siap ya Tuhan disapa oleh firman-Mu. Kiranya terangi hati dan jiwa kami lewat tuntunan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sehat buat kita. Bapak Ibu, kabar baik untuk malam hari ini. Kita akan baca tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menegaskan dalam kehidupan kita, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudaraku, satu hal yang perlu kita lihat dari ayat ini adalah orang-orang yang rendah hatilah yang mau melakukan tugas agung yang diterima dalam kehidupannya, yaitu dari Tuhan. Bapak Ibu,
inilah yang kita lihat dalam renungan malam kita pada saat ini, di mana Rasul Petrus menasihati atau memberikan sebuah pengajaran kepada para penatua-penatua ataupun para penggembala-penggembala sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada mereka. Atas panggilan yang mereka terima, Rasul Petrus mengajarkan kepada mereka, seorang penggembala harus menunjukkan 3 sosok yang harus dipegang sebagai prinsip dalam pelayanan. Yang pertama dikatakan di ayat 2, saudaraku, gembalakanlah kawanan domba Allah dengan cara sukarela, tidak dengan terpaksa. Dan yang kedua dikatakan adalah lakukanlah pekerjaan yang engkau terima, yaitu penggembalaan yang kamu lakukan dalam hidupmu benar-benar itu terdorong dari hati. Hendaklah sebagai seorang pelayan itu melakukan pekerjaan bukan termotivasi untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga dikatakan, saudaraku, sosok seorang pelayan itu menunjukkan pengabdian. Artinya saudaraku, dia memberikan seluruh totalitasnya. Dia telah mengimani, dia telah mencintai pelayanan itu dengan setulus hati, sehingga dia benar-benar mengabdikan hidupnya, hidup matinya kepada Tuhan. Itu senantiasa dia pegang dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka sebagai gembala atau para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja, diingatkan pada saat ini agar kita senantiasa meneladani sikap atau cara penggembalaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena kita mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Apa yang telah diperbuat Allah rupanya dalam kehidupan kita? Tuhan senantiasa bertanggung jawab kepada kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Dia senantiasa peduli dalam kehidupan kita, tidak pernah membiarkan kita. Hal inilah yang ditekankan bagi saya dan bagi saudara sebagai orang percaya. Maka milikilah sebuah sosok yang benar-benar ada sikap bertumbuh kepedulian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, untuk seorang penggembala itu harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara dikatakan orang percaya. Karena kita sudah percaya, maka kita mempunyai tugas agung yang diberikan oleh Tuhan, yaitu jadilah kita menjadi berkat, jadilah kita orang-orang yang senantiasa menjadi contoh kepada setiap orang. Karena Tuhan telah mengatakan, saudaraku, di Yohanes pasal 13 ayat 5, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Allah atau Yesus Kristus telah menunjukkan sebuah teladan dalam kehidupan kita, mengasihi kita dan juga senantiasa melindungi hidup kita. Maka oleh sebab itu, tunjukkanlah dalam kehidupan kita, saudaraku, senantiasa menyukakan hati Tuhan. Sebagaimana ada sebuah kutipan mengatakan dalam kehidupan kita, dikatakan demikian, kitab sucimu tidak bisa dibaca oleh orang lain yang tidak seiman dengan engkau. Namun lewat perbuatanmu yang baik, maka kitab sucimu telah dibaca oleh orang. Saudaraku, sebagaimana juga dikatakan dalam bahasa Batak, pangalahot taido, pangalahobido, jamita namangulu. Nah, Bapak Ibu, ternyata seluruh totalitas kehidupan kita, perbuatan baik kita, inilah kabar baik yang untuk membebaskan semua orang-orang yang tertawan dan yang memberikan kelegaan kepada setiap orang-orang yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari
lewat firman Allah pada saat ini, maulah Engkau senantiasa melakukan tugas agung yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, yaitu jadilah Engkau menjadi terang bagi setiap orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lewat lagu pujian ini maka kita akan senantiasa membawa kabar baik kepada setiap orang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Ya Bapa yang di sorga, kuatkanlah kami melalui tuntunan Roh Tuhan untuk melakukan tugas yang telah Kau berikan kepada kami penuh dengan bertanggung jawab, agar hidup kami benar-benar menjadi berkat. Mari ya Bapa, malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, malam hari yang indah ini saya mengatakan selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.